saya Aris Saputra dari Media Center Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan mempresentasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Fitur-fitur utama yang ada pada SIMPUS adalah profil puskesmas, mencakup pelayanan dan fasilitas yang ada pada puskesmas, kemudian pendaftaran pasien online menggunakan web, baik lewat PC ataupun smartphone Android. Manajemen keuangan, pasien BPJS dan umum bisa dilayani dengan mudah. Rekam medis elektronik, mencatat semua rekam medis pasien, tindakan, dan obat yang diberikan. Laporan untuk dinas kesehatan, penyakit, kunjungan bulanan, dan lain-lain. Web service, sehingga aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Sinkronisasi data yang real time dengan sistem informasi dinas kesehatan. Sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan terlebih dahulu spesifikasi singkat dari aplikasi SIMPUS ini. Ya, seperti yang bisa kita lihat, SIMPUS ini merupakan aplikasi yang berbasis web, artinya membutuhkan browser untuk mengakses dan koneksi internet karena proses bridging dengan aplikasi Piker BPJS Kesehatan. Server yang digunakan berjalan pada OS Linux Ubuntu Server 16.4 dengan web server Apache Web Server. Database yang digunakan yaitu jenisnya MySQL, Mongo Database. PHP yang digunakan versi 5.7. Kemudian software pendukung lainnya seperti Java Runtime Environment dan Java Development Kit, Supervisor untuk manajemen proses, dan German Server untuk workernya. Baik, sekarang kita akan mulai mengoperasikan SIMPUS. Pertama kita jalankan browsernya. Dalam presentasi kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan alamat atau URL SIMPUSnya yaitu demo.sikda.inhealthcup.go.id. Ya. Kemudian tekan enter. Ya, dan ini adalah halaman login dari SIMPUS. Ya. Untuk username dan password ini berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari petugasnya. Kemudian di sini ada tombol masuk sebagai pengunjung. Ini digunakan apabila kita ingin melihat data umum tanpa bisa mengubahnya. Sekarang kita akan masuk. Dan ini adalah halaman beranda dari SIMPUS ya. Di sini kita bisa melihat langsung ada grafik pasien ya yang ada pada hari ini sesuai dengan poli kunjungannya. Kemudian di sini juga ada profil singkat dari puskesmas yang bersangkutan. Di sisi kiri ada tombol untuk mengexpand ya, sehingga tampilannya menjadi lebih luas. Kemudian di sini juga ada deretan beragam menu tersedia, mulai dari info dasar, ya, profil singkat, ya, kemudian sampai ke manajemen user ada di bagian bawah. Ya. Pada menu input data, ya, kita bisa menemukan form pendaftaran pasien yang cukup lengkap, mulai dari tanggal, petugas, poli, kemudian nomor BPJS-nya, ya, dan info umum lainnya. Ya. Pada menu data kunjungan pasien ini, kita dapat melihat daftar pasien yang berkunjung pada hari ini atau pada hari-hari sebelumnya. Ya. Kemudian untuk menu-menu seperti pelayanan medis, ya, pemeriksaan laboratorium, kasir, ya, ini hanya dapat diakses apabila menggunakan username dan password yang sesuai. Artinya petugas loket itu dia tidak dapat melakukan pelayanan medis ya, ataupun pemeriksaan laboratorium. Sebaliknya juga petugas yang berada di poli hanya dapat melakukan pelayanan medis ataupun merujuk ke laboratorium ya, dan tidak dapat melakukan pemeriksaan laboratorium ataupun registrasi pasien. Menu query atau bisa juga disebut menu filter.
digunakan untuk menampilkan data berdasarkan permintaan khusus. Misalkan kita ingin mencari pasien-pasien berkunjung dengan kelompok umur tertentu, ya, poli tertentu, maka dilakukan di sini. Begitu juga dengan diagnosis, arus obat, dan lainnya. Menu rekapitulasi digunakan untuk melihat laporan kunjungan pasien berdasarkan kategori tertentu. Misalkan jumlah kunjungan pasien yang ada pada 1 bulan, ya. Kita akan melihat laporan semua layanan pada semua lokasi. Nah, ini adalah rekap bulanan per desa untuk semua lokasi pemeriksaan. Ya. Bulan Januari ada segini. Ya. Nah, dan ini bisa dicetak dalam format yang sudah tersedia. Kemudian menu pelaporan. Ya. Ini digunakan untuk memberikan laporan kepada dinas kesehatan. Ya. Bisa dicetak dalam bentuk fisik ataupun dikirim dalam format Excel. Misalkan, ya, ini adalah contoh formatnya, dan ini bisa dicetak, tombol di sini, ataupun dibuat dalam format Excel untuk kemudian dilampirkan ke dalam email. Kemudian di sini ada grafik, ya, yang digunakan untuk menampilkan grafik kunjungan pasien tentunya, ataupun di sini juga ada menu pemetaan yang digunakan untuk melihat sebaran kasus berdasarkan lokasi. Data pasien yang sudah pernah berkunjung akan terakumulasi ke dalam data indeks pasien. Ya. Di sini kita dapat melihat keseluruhan pasien yang pernah berkunjung, dan kita juga dapat melakukan pencetakan kartu rekam medis di sini, ataupun kita dapat mencetak kartu pasien yang sangat berguna karena pasien ketika datang berobat hanya perlu membawa kartu ini untuk di-scan barcode-nya oleh petugas loket, maka data dirinya sudah otomatis terinput ke dalam sistem. Ya. Pasien hanya perlu menyebutkan ke poli mana tujuannya. Dengan syarat tentunya data dirinya sudah harus ada di dalam sistem. Ya. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.